Bener kan ini kemarin? Halo? Iya, Oke. iya Pak. Ya, oke. Sebelum nanti cerita limbat, saya akan melanjutkan dulu ke materi ini sebentar aja untuk perhitungan biar kalian juga punya gambaran. Nah, jadi apakah yang menjadi syarat arus listrik itu dapat mengalir? Apa kemarin? Ada negatif Ada? positif. Bukan negatif positif, tapi lebih tepatnya adalah beda. Ya, elektron tuh di setiap kawat penghantar ada. Di kawat tuh ada elektron. Tapi biar elektron itu dapat mengalir, maka perlu yang namanya Beda potensial. beda potensial ya. Jadi di dalam kawat itu sudah ada elektron. Jadi ketika kamu nyalakan listrik, misalnya Pak Eko nyalakan listrik, cetek itu bukan elektron itu berjalan dari listrik ini yang dari apa? Dari stop kontak atau dari apa namanya itu? Cetekan yang saya apa namanya? Saya cetek kemudian jalan elektronnya baru jalan tidak, tapi elektron itu ada dalam kawat. Di dalam kawat itu sudah ada elektron ya. Jadi ketika saya nyalakan artinya saya beri beda potensial ya, atau ketika saya hubungkan misalnya suatu rangkaian itu saya hubungkan ke baterai itu berarti di situ ada beda potensial sehingga terjadi aliran elektron ya. Maka disebut dengan arus listrik karena ada elektron yang mengalir ya. Sedikit hitungan misalnya ya. Dalam suatu kawat mengalir elektron sebanyak 6 kali 10 pangkat 20 elektron dalam waktu 1 menit. Berapakah besarnya arus listrik yang mengalir? Ya, nah sekarang, wow, banyak juga ya elektron yang mengalir ya. Artinya mengalir tuh dia bukan bergerak tadi ya, tapi dia berpindah tadi. Ya, elektron itu sudah ada dalam kawat ya. Karena dia seperti aliran maka dia mengalir ya. Jadi dianggap dalam 1 menit ada 6 kali 10 pangkat 20 elektron. Berapa besarnya arus listrik? Oke, mari kita hitung ya. Oke, kita tahu 1 elektron itu muatannya berapa? 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom, benar? Maka ketika di sini ada sebanyak 6 kali 10 pangkat 20 elektron, ya berarti tinggal kita ganti kalikan dengan 1,6 ya. Ini kali dengan 1,6 pangkat 10 pangkat min 19 ya. Ini adalah muatannya Q ya. Muatan elektronnya itu adalah segini. Kalau satu elektronnya 1,6 kali 10 pangkat 19 berarti kalau ada 6 kali 10 pangkat 20 elektron ya tinggal dikalikan ya. Waktunya T-nya dalam 1 menit. 1 menit kan 60 second. Kita ingat bahwa satuan itu dalam apa kemarin? Tujuan kita kan nyari arus listrik ya. 1 ampere itu sama dengan 1 kolom per second ya. Arus itu adalah Q per T ya, tinggal kita masukkan saja. Ya, Pak Eko nggak ngitung, tapi kita langsung masukkan saja. 6 kali 10 pangkat 20 dikali 1,6 kali 10 pangkat min 19 dibagi dengan 1 menit 60 second. Ini satuannya kolom, ini second. Berarti sudah ampere ya. Bisa kita coret ya. 10 pangkat 20 pangkat 20 kurangi 19 pangkat 1 kan bisa saya coret dengan ini ya. Ini coret. Berarti menjadi 1,6 ampere saja. Bisa dipahami rekan-rekan? Bisa. Ya, sekarang coba nih saya kasih soal nanti kalian kerjakan sendiri. Misalnya, kalau saya balik ya, dalam ini nomor 2 misalnya. Dalam 2 menit mengalir arus 1,2 ampere ya. Pertanyaannya berapa banyak elektron yang mengalir? Nah, dalam 2 menit mengalir arus 1,2 ampere ya.
baterai Tamiya itu ya. Berapa banyak elektron yang mengalir? Berapa? Ya, ini silahkan saya tugaskan saja. Caranya gimana? Caranya ya dibalik saja dari ini. Ya, silahkan dikerjakan sendiri. Oke, apakah ada pertanyaan? Sampai sini dulu. Pak, Rekan-rekan, yuk. buat ngubah dari kolom ke elektron berarti dibagi 1,6 kali 10 pangkat min 19. Ya, good. Oke. Nah, prinsipnya Makasih, dibalik Pak. saja. Silahkan dicoba sendiri. Ya. Oke, sudah? Ya, saya lanjut ya. Kemudian kita lanjut ke hukum Ohm. Ya. Jadi besaran-besaran listrik itu setelah ditemukan oleh Franklin, kemudian ada Alexander Volta, kemudian ada Ampere, ya. Hingga sebelum abad 19, ya itu menjadi apa namanya? Itu kan setelah revolusi industri ya. Revolusi industri kan mesin uap, kemudian berkembang hingga nanti akhirnya ke puncaknya itu di Maxwell itu tahun awal abad 19 ya. Ini jadi sebelumnya. Ini apa namanya percobaan-percobaan tentang listrik ini berkembang ya, tentang electricity ya. Jadi tahun ini George Simon Ohm ya sekitar tahun 1700-an sampai 1800-an dia bereksperimen membuktikan bahwa kuat arus listrik yang mengalir pada kawat itu sebanding dengan tegangan ya, tegangan antar ujung kawat pada suatu hambatan yang tetap. Ya. Nah, itu dia menemukan yang namanya hukum Ohm. Ya, jadi ada hubungannya antara tegangan, hambatan dan arus. Ya, ini kalau kalian lihat, kalau hambatannya diperbesar, maka arusnya kecil. Ya, kalau tegangan dikecilkan, maka arusnya juga kecil. Ya, ternyata dia menunjukkan bahwa dari grafik terlihat, ini, coba saya perlihatkan ini. Oke. Ketika tegangan itu dinaikkan dengan hambatan yang tetap, itu arusnya juga akan naik. Ya, jadi tegangan itu sebanding dengan arus. Ya, untuk hambatan yang berbeda misalnya ini ya, dengan tegangan yang segini, ya tegangan segini, hambatannya lebih besar maka dia harus menghasilkan arus yang lebih kecil. Nih, arusnya kan di bawah. Sedangkan dengan hambatan yang sama misalnya, yang satu menghasilkan arus yang lebih besar, ya. Jadi ketika pada hambatan yang besar, arus yang dihasilkan juga kecil. Ketika pada hambatan yang kecil, dia arusnya besar, ya. Jadi dia menemukan bahwa arus itu sebanding dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan, ya. I sama dengan V per R, nih. Atau kita biasa melihat rumusnya dikali ini ya, R-nya dikali ke atas, jadi V sama dengan I kali R, di mana V itu adalah tegangan listrik, I itu adalah arus, dan R itu adalah hambatan. Hambatan itu satuannya ohm, lambangnya kalau di fisika itu omega. Jadi kalau di fisika itu menggunakan lambang-lambang dari Yunani, alfabet Yunani ini omega, ya, alfa, gamma, omega. Tuh kemarin saya lihat juga misalnya varian virus tuh ya, kan ada varian delta, kemudian varian alfa, ya, varian gamma. Itu menggunakan lambang-lambang atau huruf alfabet Yunani, ya. Jadi 1 ohm itu sama dengan 1 volt per ampere, ya tinggal dibalik ya. R-nya ke atas berarti volt per ampere, ya. 1 ohm itu sama dengan 1 volt per ampere. Ya, ini yang kemarin kita andaikan tadi yang bahwa arus listrik sama seperti arus air, ya. Oke, sebelumnya tadi Pak Eko bercerita tentang limbat ya. Jadi kita mau analisis dengan hukum Ohm nih, maksudnya kira-kira seperti apa. Jadi saya tadi lihat YouTube, baru aja tadi saya sempat lihat, coba saya sharing dulu.
pindah-pindah device. Presentasikan jendela. Ya, di sini. Ini di sini ada ya. Ini kalian bisa lihat, terlihat rekan-rekan? Terlihat, Pak. Ya. Ini atraksi limbat di strum kursi listrik bertegangan 7.200 volt. Apakah yang terjadi? Ya, tentu saja kalian sudah tahu ini kan tahun 2018 dan sekarang dia masih hidup, ya berarti tetap hidup ya. Apakah yang terjadi ya tetap hidup ya. Nanti silahkan tonton sendiri ya. Saya tidak mau menyetelkannya. Silahkan kali sendiri, ada lagi tahun 2020 tadi kalau nggak salah dia ini melakukan percobaan yang sama. Tapi kita pakai logika saja ya kan. Kalau di sini terlihat pertama dia menggunakan boneka manekin misalnya. Boneka manekin itu terbakar ya. Kemudian setelah itu baru limbatnya nyoba. Ini kalau di sini kepalanya berasap, dia pura-pura kayak strum. Ya, tapi nyatanya kan dia tidak apa-apa. Tidak sama seperti boneka manekin. Bagaimana kita analisis dengan hukum Ohm? Ya, dengan hukum Ohm ini. Kita tahu buat pengetahuan, jadi arus listrik itu sebenarnya yang menyebabkan efek ya, bukan pada tegangannya. Ya. Ini kan tegangannya 72.000 volt ya, tegangan tinggi misalnya ya. Tapi yang menyebabkan efek ke strum itu sebenarnya adalah arus ya, arus nih. Kalau saya lihat, oh ini tadi. Apakah bisa terlihat rekan-rekan? Bisa, Pak. Ya. Jadi ketika arus yang mengalir itu ini pada tubuh ya, pada manusia ya, sekitar 0 sampai 0,9 miliampere itu belum memberikan pengaruh ya. Kemudian sekitar 0,9 sampai 1,2 miliampere ya kerasa sih, tapi belum menimbulkan kejang ya. Kemudian 1,2 miliampere sampai 1,6 miliampere ini hanya memberikan efek getaran pendek. 1,6 sampai 6 miliampere itu terasa kesemutan ya. Nah, semakin besar itu reaksi tubuh juga beda ya kan. Ada yang sampai orang itu tidak bisa melepaskan sendiri ya. Jadi orang kesetrum itu kadang-kadang udah tahu kesetrum kenapa nggak ditarik? Ya karena ini sekitar 15 miliampere sampai 30 miliampere itu otot tidak sanggup lagi untuk melepaskan diri. Jadi karena sebenarnya listrik itu berperan dalam tubuh kita ya, mulai dari kita berpikir di mana impul-impul saraf itu menghantarkan respon itu melalui arus listrik ya kan, atau juga otot ya, otot bekerja itu juga karena listrik. Itu percobaan ingat kan waktu kaki kodok di strum itu kan ya berkontraksi ya, berarti listrik itu juga menyebabkan otot itu bergerak ya. Nah, jadi sekitar 13 miliampere sampai 30 miliampere tuh otot tidak sanggup lagi untuk melepaskan diri. Jadi kalau beberapa video yang ditonton itu, jadi ketika terstrum itu dia nggak bisa menggerakkan tubuh gitu loh. Kenapa nggak ditarik? Ya karena tubuhnya tidak bisa menggerakkan ya. Kemudian di atasnya 30 miliampere sampai 50 miliampere dapat menyebabkan kerusakan jaringan tubuh. Dan sekitar ini 50 miliampere sampai 100 miliampere itu batas arus yang dapat menyebabkan kematian ya. Tapi kita lihat di sini ya, rekan-rekan, di sini itu 100 miliampere. 100 miliampere itu berapa sih? Mili itu kan 10 pangkat min 3 ya. Jadi kalau 100 miliampere itu sekitar berapa? 0,1 ampere, Pak. Ya, hanya 0,1 ampere ya. Itu dapat menyebabkan kematian. Ya. Artinya apa? Jadi yang menyebabkan kematian atau efek pada tubuh itu bukan pada tegangan tapi arus. Oke, jadi bagaimana kita menjawab peristiwa ini? Ya. Dia di strum di kursi listrik bertegangan 72.000 volt ya. Nah, ini beberapa emang tadi saya ngeliat di internet tuh agak salah juga karena
efek tegangan pada tegangan listrik pada tubuh. Nah, sebenarnya bukan pada tegangannya, tapi pada arusnya. Logikanya gimana biar limbat ini tidak merasakan efek dari kesetrum tadi? Berdasarkan hukum Ohm. Hambatannya harus gede. R-nya harus gede. Apanya? R. Yang Ohm itu. Arusnya harus besar, ya, benar ya. Jadi bukan pada tegangannya, tapi kan pada arusnya yang menyebabkan orang itu merasakan efek kesetrum, ya. Caranya gimana biar arusnya ini kecil? Tadi, bentar, saya stop sharing, saya presentasi lagi. Bentar. Ini bolak-balik. Jadi efeknya gimana? Biar saya presentasi lagi. Oke. Dari hukum Ohm yang kita pelajari ini. Jadi gimana? Harus gimana? Tadi adalah? Ohmnya digedein. Ya, hambatannya diperbesar, ya kan? Biar arus yang dirasakan itu kecil, ya kira-kira agak terasa lah, tapi jangan sampai menyebabkan kematian, ya. Misalnya tadi sekitar berapa ampere tadi? 20 miliampere ya tadi. Nah, kira-kira gimana? Biar ya kita artinya besarkan hambatannya, berarti I itu kan sama dengan V per R, ya kan? Maka biar I-nya itu kecil, maka yang diperbesar harusnya R-nya, ya. Jadi kalau misalnya di sini 72.000 volt, maka ya kira-kira kita gandakan lah, ini jadi 7.000, 1, 2, 3, 4, 5 misalnya, ya. Jadi kan kalau dicoret jadi 1/100, jadi masih ada berapa? 10 miliampere ya ini ya. Benar? Oke, 100 miliampere, sorry. Ya. Ini kan sebenarnya sama dengan 1/100 atau kalau jadikan mili, bentar. 1/100 ampere. Ini kan 1/100 ampere atau berapa miliampere nih? Berarti harus lebih kecil ya, kita gandakan lagi, tambahkan. Jadi 1/1000 lah misalnya. Ya. 1/1000 ampere. Ya, atau 1 miliampere. Ya. Ya intinya kita perbesar kita perbesar hambatannya biar efeknya ini semakin kecil, efek arusnya tadi berpengaruh semakin kecil. Ya. Jadi mungkin di alatnya itu ya kan kita tidak tahu, tinggal ditambahkan saja rangkaian hambatan ya. Hambatan berapa kilo ohm ya dirangkai ya. Nanti kan bisa kita lihat. Saya hanya ada hambatan 100 kilo ohm. Bagaimana biar menghasilkan hambatan lebih tinggi? Itu nanti kita akan pelajari dengan cara hambatannya dirangkai seri atau paralel. Tapi nanti dulu. Nah, sampai sini. Apakah ada pertanyaan sebelumnya? Nanti percobaan fisika kayak si limbat, Pak. Ya kalau berani aja nggak apa-apa sih sebenarnya. Ya, asal kita tahu ininya, tapi saya tidak mengajari untuk itu ya. Nanti tiba-tiba terjadi arus bocor atau hubungan pendek. Oh ya, ada yang tahu apa artinya hubungan pendek? Ya kan, beberapa tuh saya lihat berita terjadi kebakaran karena terjadi hubungan pendek ya. Bukan hubungan kalian ya, ini hubungan konslet pendek. Bukan sih Pak? Konsleting ya, konsleting arus listrik atau hubungan pendek ya. Ini bukan kayak hubungan kalian ya, ya Del, bukan ya, bukan hubungan pendek ya. Ini arus listrik ya. Kira-kira menurut kalian apa itu hubungan pendek? Halo. Nah, kenapa bisa terjadi hubungan pendek? Apa itu hubungan pendek? Dalam arus listrik ya, bukan dalam hubungan kalian. Oke, saya jelaskan. Ketika baterai kita hubungkan dalam suatu rangkaian, ya, di situ ada arus, kemudian ada kawat, kemudian ada hambatan, ya.
maka akan terjadi arusnya mengalir, ya kan? Arusnya mengalir. Tapi ketika tiba-tiba misalnya itu dimakan tikus kabelnya, terus emang hubungannya apa dengan dimakan tikus ya? Jadi ketika dimakan tikus, misalnya ini kan hubungan antara positif dan negatif tadi yang seperti yang disampaikan Julian tadi, ya seperti ini ya. Ini kemudian misalnya ini dihubungkan dengan lampu, ya. Nah, arus itu tidak mengalir ke lampu dulu, ya. Dia tidak mengalir dari positif, kemudian ke lampu, baru kembali ke negatif, ya. Tetapi di sini misalnya dimakan tikus, artinya di sini berhubungan, ya. Terus kenapa kalau berhubungan, ya? Ini sebutnya terjadi konsleting atau terjadi hubungan pendek, ya. Jadi arus ini tidak melewati hambatan, tapi langsung bertemu, kutub positif dan negatifnya bertemu, ya. Apa akibatnya? Ya. Oke, kita lihat dari hukum Ohm juga, ya. Kita kan belajar hukum Ohm ini. Artinya ketika tidak melewati hambatan, berarti artinya hambatannya sama dengan what? Arus Berarti tadi melewati hambatannya 0, Pak. hambatannya 0. Berarti kan I itu sama dengan V per R. Apa yang terjadi ketika V di sini R-nya kita ganti dengan 0? Berarti tak terhingga apa nantinya? Ya, apapun yang kita bagi dengan 0 itu kan menjadi infinite atau tak terhingga, ya. Bayangkan saja arus yang besarnya tadi berapa? 0,1 miliampere saja bisa menyebabkan kematian, ya. Ini sedangkan arusnya menjadi tak terhingga, ya. Arusnya menjadi sangat besar, ya, karena arus ini tidak melewati rangkaian hambatan, jadi langsung. Makanya di sini karena tidak melewati hambatan, maka disebut dengan terjadi konsleting atau hubungan pendek, ya. Menyebabkan apa? Kalau dari analisis hukum Ohm, I sama dengan V per R, di mana R-nya itu 0, maka arusnya menjadi sangat besar, ya, menjadi tak terhingga, ya. Bisa menyebabkan biasanya kalau seperti ini kemudian timbul percikan api, ya, karena itu sama seperti kemarin kita ngomong tentang listrik, ya, petir, ya. Jadi arus yang elektron yang mengalir itu sangat besar gitu loh, ya. Peristiwa listrik petir itu kan juga gitu. Muatan yang sangat besar itu kemudian mengalir ke bumi, ya. Jadi makanya dia membakar mungkin partikel-partikel udara, ya. Di situ terjadi ledakan atau terjadi percikan kalau di sini. Bisa dipahami, rekan-rekan? Bisa, Pak. Ya, oke. Kita lanjut ke, apakah ada pertanyaan sebelumnya? Bisa dipahami ya tentang tadi konsleting, kemudian ada lagi tadi hubungan pendek tadi atau konsleting tadi, ya. Dan hukum Ohm, ya, kita analisis berdasarkan hukum Ohm. Kita next. Nah, sekarang baru kita lihat contoh soal, ya. Sebuah bola lampu senter menarik arus 300 miliampere dari baterai 1,5 volt, ya. Pertanyaannya, berapa hambatan bola lampu tersebut? Kemudian yang B, jika tegangan baterai turun sampai ke 12, ini bukan 12 volt, ya, masa turun kok malah jadi 12 volt? Ini menambah namanya, ya. Turun sampai ke 1,2 volt, bagaimana besar arusnya sekarang? Nah, biasa kita kerjakan dulu dengan diketahui dan ditanyakan. Apa yang diketahui? Arus 300 miliampere, kita rubah dalam ampere. Jadi berapa ini? 300 3 bukan, Pak? ya, mili kan per 1000 ampere. Coret, jadi 0,3 ampere, ya. Tegangannya itu 1,5 volt. Berapa hambatannya? Ya, kita gunakan hukum tadi, hukum Ohm. Berarti R sama dengan P per I. Benar? Sama dengan 1,5 per 0,3. Kalikan 10, yang atas kali 10, yang bawah kali 10. Jadi 15 bagi 3, 5 Ohm. Ya, hambatannya 5 Ohm. Kemudian yang B, ya, jika tegangan baterai turun,
Ya kan kalau baterai kan dipakai kan dia baterai itu nanti kan kalian belajar cara kerja baterai kemarin apakah sudah ada yang nyari tuh? Kemarin Pak Eko tanyakan bagaimana cara kerja baterai ya. Yang belum nanti silahkan cari. Nah, sekarang tegangannya itu turun karena dipakai kan biasanya terus tegangannya turun. Tidak mungkin baterai itu abadi ya. Baterai HP kalian aja perlu dicas ya, apalagi kalian. Oke. Tegangan itu turun menjadi 1,2 volt. Berapa arusnya sekarang? Ya. Berarti kita harus cari apa yang tetap di sini, ya. Yang tetap di sini itu adalah hambatannya, ya. Bola lampu itu adalah resistor atau hambatan. Kan tidak ada yang berubah dalam bola lampu itu, ya. Isinya ya bolam, ada filamen, ya kan tidak ada berubah faktor yang berubah di situ. Maka yang tetap itu adalah hambatan. Jadi hambatan bola lampu itu tetap. Karena hambatannya tetap, maka sekarang kita bisa cari, ya kan? Besar arusnya, berarti I itu sama dengan V per R. Ya. V-nya kan jadi 1,2 nih. Ya. R-nya hambatannya tetap 5. Ya. Ya, kita kalikan 2 semuanya, ini menjadi 2,4 per 10, benar? 0,08, Pak. Hah? 0,8. Ya. Ini Iya. tinggal kalikan 2, ini kalikan 2. Ya, jadi 2,4 bagi 10, jadi 0,24, satuannya adalah ampere. Sampai sini bisa dipahami? Kan? Bisa Pak Eko. Good. Saya next ya, atau sudah ditulis? Jangan hanya di foto, ditulis. Sudah? Kan? Sudah, Pak. Ya, oke sekarang lanjut. Hambatan. Nah, ternyata hambatan itu sendiri, hambatan listrik itu bisa berubah, ya. Berubahnya bukan karena apa, tapi besarnya hambatan kawat itu yang pertama, hambatan itu disebabkan karena apa sih? Ya, kalau misalnya saya dibilang kawat itu juga punya hambatan, ya. Jadi tergantung dari apa? Yang pertama itu tergantung dari jenis kawatnya, atau disebut juga dengan hambat jenis kawat, Rho. Ya, kawat tembaga sama kawat dari seng atau dari kuningan, ya, dari baja, dari besi, itu hambat jenisnya beda. Ya, nanti kita akan tahu datanya. Kemudian yang kedua dari panjang kawat, ya, semakin panjang kawat berarti hambatannya semakin besar, ya, jelas. Kemudian luas penampang kawat I, ya, di sini lambangnya, A, luaskan A, area. Semakin luas penampang kawat maka semakin apa? Hansen, semakin besar atau semakin kecil? Makin besar bukan, Pak? Makin besar? Nah, kurang tepat. Makin kecil, Makin Pak. kecil. Iya. Kalian bayangkan, kalau saya bilang kalian bayangkan, saya ingat ini, Sopo Jarwo itu ya. Pernah nonton Sopo Jarwo? Siapa Adele. Jarwo, Pak? Nggak tahu ya? Enggak, Pak. Adele Sopo Jarwo. Yang di film anak kecil main bola itu, Pak. Iya. Oh, Adele bayangkan kamu sebagai pilot itu. Enggak ya, nanti tonton sendirilah. Jadi ya, kawat itu bayangkan seperti selang air, ya. Jadi kalau semakin panjang itu air yang mengalirkan semakin susah. Ya, kita kemarin kan bayangkan arus itu seperti aliran air, ya kan? Kalau dia semakin panjang, mengalirnya kan semakin lambat, ya. Semakin luas, ya, semakin luas dia akan mengalir dengan lebih mudah. Kalau selangnya semakin besar ya akan lebih gampang daripada kalau selangnya kecil. Selangnya kecil ya kalian tutup misalnya, kalian mainin itu ya, kalian tutup itu berarti hambatannya semakin besar, ya. Jadi artinya hambatan atau resistor itu tergantung dari Rho, itu hambat jenisnya, ya. Kemudian L sebanding dengan panjang kawat, tetapi berbanding terbalik dengan
luas penampang, ya, luas penampang kawatnya berbanding terbalik dengan luas penampang kawat, ya. Tapi ternyata hambatan kawat ini misalnya di mana hambatan itu ohm, hambat jenis itu ohmmeter, L itu panjang kawat dan A itu luas penampang kawat ya. Sebenarnya kalau kita analisis dengan satuan ya benar ya. Ini kan ohm. Rho itu kan hambat jenis ohmmeter. L itu meter dibagi dengan luasan. Luasan itu meter persegi. Ya, coret-coret ohm sama dengan ohm. Benar ya. Kalau kita analisis satuan ya. Ternyata arus hambatan kawat itu juga tergantung dari suhunya. Oh ya, sebentar. Ini simbol dari resistor atau hambatan kalau dalam rangkaian ya. Ini. Bisa seperti ini. Nah, ini kalau dalam bentuk nyatanya seperti ini ya. Nih, jadi besarnya hambatan itu dilambangkan dengan cincin-cincin ini ya. Saya tidak ajarkan ini lagi, silahkan kalian cari sendiri ya. Jadi kalau warna merah, warna emas itu nanti bisa kita jumlah. Yang suka elektronika biasanya harus tahu nih ya, hambatan kawat, hambatan resistor. Bendanya seperti ini. Sekarang sulit untuk kita lihat karena sekarang tuh rangkaian tuh sudah integrated ya, biasanya pakai IC ya, integrated circuit. Jadi kalau dulu kita bisa lihat misalnya di radio lama itu masih terlihat seperti ini ya. Oh ini resistor, ini diode, ini kapasitor, itu masih terlihat. Tapi kalau sekarang kalian misalnya buka rangkaian HP itu sudah tidak terlihat lagi seperti apa resistor karena sudah dalam satu rangkaian yang terintegrasi ya, rangkaian IC, integrated circuit. Ternyata hambatan itu juga naik tergantung dari suhu ya. Jadi besarnya hambatan itu dipengaruhi suhu. Nih. Masa kalau di sini kan dari rote, hambat jenis kawat itu sebanding dengan suhu. Jadi kalau suhunya naik, maka hambat jenis kawat itu juga naik. Ketika hambat jenis kawat naik, maka hambatan kawat itu juga naik, ya kan? Karena kita tadi tahu bahwa R itu sebanding dengan rho, ya. Jadi ketika hambatan jenis itu naik, maka hambatannya juga naik. Ya, ini bergantung suhu. Ya. Penerapannya itu kalau ini, kalau kita suka main game atau main komputer nih, ya. Kalau main komputer itu kalau PC-nya itu panas, ya, PC-nya panas, itu biasanya nge-lag. Itu sebenarnya seperti apa peristiwanya? Kalau kita tinjau dari fisika, ya. Jadi ketika suhunya naik, itu kan hambatan naik, ya kan? Jadi ketika kalian main game misalnya, itu kemudian PC-nya atau laptopnya panas, kemudian nge-lag atau nge-hang, ya istilahnya ya. Kalau kita tinjau tadi dari hukum Ohm, berarti kan ketika hambatan itu naik, apa yang terjadi? Halo? Halo? Ini saya. Halo Pak, Ada halo. Halo Pak. Apa yang terjadi ketika hambatan itu naik? I sama dengan V per R. Jumlah arusnya berkurang ya Pak. Kenapa jumlah arus berkurang? Karena hambatannya. Ya, benar. Jadi karena hambatannya naik, maka arusnya itu menjadi semakin kecil, ya kan? Padahal arus listrik itu dia yang menjadi apa namanya? Istilahnya kalau di otak itu ya, kalau di dalam tubuh itu menjadi darahnya ya. Jadi arus listrik itu kan dia yang menyebabkan alat-alat listrik itu dapat bekerja, ya, memberi energi istilahnya ya, energi listrik, ya kan. Jadi misalnya nge-lag gitu kan artinya mungkin ada komponen yang karena arusnya itu mengecil, ya, arusnya mengecil. Kalau biasanya kan kalau kalian lihat mungkin kalau kalian ngalamin, kok tiba-tiba lampunya agak meredup, nah, berarti arusnya turun, ya. Nah, berarti mengalami mungkin tegangannya yang turun, sumber tegangan kalau itu listrik PLN. Tapi kalau
Waktu nge-lag itu kan berarti arusnya pada perangkatmu, misalnya pada UPS-nya atau pada kipasnya itu berkurang. Jadi tiba-tiba kipasnya berhenti misalnya, ya. Makanya biasanya diberi cooler, ya, pendingin, biar suhunya itu tidak terlalu tinggi sehingga arusnya yang mengalir itu tetap lancar gitu loh. Kalau saya membandingkan itu seperti kalau tubuh manusia itu seperti otak ya. Jadi kalau kalian misalnya pasokan sirkulasi darahnya nggak lancar ya bisa menyebabkan pusing ya. Karena oksigen yang dibawa oleh darah itu kan menjadi lebih sedikit. Jadi sedangkan otak itu 20% dari konsumsi energi kita itu di otak ya. Jadi mesin yang paling paling penting gitu kan. Otak itu ternyata juga membutuhkan nutrisi atau energi yang besar ya. Jadi ketika sama seperti ini. Mungkin kayak stroke itu juga gitu kan. Jadi stroke itu kan terjadi penyempitan pembuluh darah. Ya mungkin karena plak itu dari lemak dan sebagainya sehingga terjadi penyempitan pembuluh darah. Maka kemudian bisa menyebabkan terjadinya jantung koroner misalnya. Ya seperti itulah kalau saya bandingkan ya. Oke, malah jauh ya. Nggak jelas ya ini. Hambatan jadi dipengaruhi oleh suhu tadi. Nah, berdasarkan persamaan ini ya. Oke, kita lihat. Rho T itu adalah hambatan suhu pada suhu T derajat. Ini harusnya Rho 0 nih. Ya, hambat jenis pada suhu mula-mula. Alfa itu adalah koefisien suhu, delta T itu perubahan suhu, RT itu hambatan kawat pada suhu T derajat, dan RT itu hambatan kawat pada, R0 juga. Hambatan kawat pada suhu mula-mula. Ya. Hambat jenis itu tadi saya bilang beda-beda, tergantung dari jenisnya atau bahannya. Ya. Misalnya itu, besi sekitar 10 kali 10 pangkat 8, koefisien suhunya segitu ya. Kemudian ada emas itu ternyata kecil ya, hambatan jenisnya lebih kecil daripada besi misalnya ya. Makanya biasanya peralatan komputer itu juga ada yang menggunakan emas ya, di IC misalnya, di otak komputer itu namanya buat Prosesor. prosesor. CPU, Pak. Ya, beberapa itu ada yang masih menggunakan emas tadi ya. Nah, nanti kita bisa lihat. Tuh. Nih. Oke. Nah, saya beri contoh soalnya. Sebuah bola lampu 100 watt. Bola lampu kan ada, ini bola lampu zaman jadul ini, bola lampu pijar ya. Kalau sekarang kan pakai LED, bola lampu LED, liquid diode gitu. Bola lampu 100 watt memiliki hambatan sekitar 12 ohm ketika menyala. Ketika tidak menyala, suhunya sekitar 20 derajat Celcius ya, suhu ruangan ya. Dan 140 ohm ketika menyala. Jadi hambatannya naik ketika suhunya naik, ya kan? Dengan menganggap koefisien suhunya 0,006, ini kira-kira apa nih? Tungsten ya, nih sekitar 5,6 kali 10 pangkat 8 ya. Tentukan suhu filamen saat menyala. Ya. Berapa suhu filamen? Jadi kalau lampu pijar itu sebenarnya di dalamnya berisi kawat, ya, kawat tungsten atau kawat wolfram, ya, di ulir ya, digulung gitu ya, bentuknya kalau kalian pernah lihat lampu pijar itu, ya. Jadi ketika kita berikan arus, maka sebenarnya yang terjadi di situ adalah pelepasan elektron oleh kawat tadi, kawat wolfram tadi ya, sehingga dia berpijar. Ya, karena suhunya pasti sangat tinggi di situ.
Ya, oke, kita akan analisis berapa suhunya kawatnya, kawat atau filamennya tadi. Kita cek. Hambatan awal berarti R0-nya itu adalah 12 ohm. Kemudian hambatan akhirnya itu adalah 140 ohm, ya. Kemudian alfanya itu adalah 6 per 123 1000 ya, 1000 ohm per derajat Celcius, ya. Kemudian suhu awalnya T0-nya itu adalah 20 derajat Celcius, maka yang ditanyakan berapakah suhu akhirnya, suhu filamen. Oke, kita bisa masukkan atau kita bisa rubah juga rumusnya. Ini rumusnya kan RT sama dengan R0 1 plus alfa kali delta T. Ya. Oke. RT sama dengan R0. Ini adalah hambatan akhir, R0 itu hambatan awal. Apa tadi rumusnya? R0 plus 1. Lupa kan Michael. R0 1 plus alfa. Kalian masih ada di situ kan? Masih, Masih. Pak. Oke. Yo. Alfa kali delta T. Ya. Tujuan kita kan nyari T-nya ini, maka kita dapatkan dari delta T. Yuk kita rubah-rubah dulu, ya. Nah, ini saya bisa rubah RT sama dengan R0, saya kalikan ke dalam, plus R kali alfa kali delta T, ya. R0 saya pindah menjadi RT min R0 sama dengan R kali alfa kali delta T. Ya, tujuan kita kan nyari delta T, maka delta T itu sama dengan RT min R0 per alfa kali R ya. Nih. Benar. Ini R0, ini R0. Ya, ini R0. Ya kan? Ini RT min. Nah, delta T itu kan berarti kita mau nyari suhu akhir. Berarti kan delta T itu T min T0. Sama dengan RT min R0 per alfa kali R0. Tujuan kita nyari T, maka ini kita pindah ruas. Berarti T sama dengan RT min R0 per alfa kali R0 min, jadi plus ya, plus T0. Nah, sekarang kita tinggal masukkan data-datanya. Ya. T berarti sama dengan RT. RT itu suhu akhirnya, hambatan akhirnya, 140 ya. 140 kurangi R0, 12 ohm, per alfa, 6 per 1000, kali R0, R0-nya tadi 12, ditambah dengan T0, suhu awal, 20, ya. Yo, kita cari bareng-bareng. 140 kurangi 12. 128. 128 per 6 kali 12, 72 ya. 72 per 1000. Benar, plus 20. Kita rubah jadi 108 kali 72. Kali 1000. Per 72 tambah 20. Nah, tinggal hitung nih. 128 bagi 72. 128 kali 1000 berarti 128.000 dibagi 72. Berapa? Berapa lo? 1777,78, Pak. Ya, 1777,8. Nah, berarti kita bulatkan ya menjadi 1778, benar? Saya Benar, tambahkan dengan 20. Jadi berapa? 9 derajat Celcius. Suhunya sangat tinggi ya, makanya kawat itu bisa berpijar ya, berpijar. Nah, makanya disebut dengan lampu pijar. Mau dicatat dulu? Boleh, Pak. Bentar, Pak.
boleh tanyakan kalau. Pak, Hmm, sesudah ini boleh ke slide sebelumnya belum Pak, belum kecatat yang ini. boleh, Yang boleh. tadi. Makanya ngomong saja nanti kalau. Oke Pak. Sip. Soalnya kalau saya masukkan rumusnya dari awal tuh hitungannya malah pecahan ya. Jadi kalian coba cari biar lebih mudah menghitungnya ya. Kalian uraikan dulu rumusnya. Kalau rumusnya udah teruraikan kalian tinggal masukkan. Tapi kalau dari awal kalian masukkan, ini malah jadi panjang nanti. Pak, nanti file PPT-nya dikasih, Pak. Saya kasih, tapi nantilah setelah beres biar sekalian. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ada yang mau didiskusikan? Ditanyakan? Kemarin saya ngasih tugas apa ya kemarin ya? Kenapa tidak boleh berada di bawah pohon tuh kemarin? Ada yang nyari nggak? Bukan tugas, Pak. Yang Bapak mau cerita itu, Pak, tadinya, Pak. Oh belum ya? Oh ya itu kelas setelahnya ya. Oh ya, jadi beberapa peristiwa listrik yang mungkin kalian, ini kan biasanya kalau saya ngeliat tuh yang paling takut tuh golongan emak-emak nih. Cewek-cewek tuh kalau pegang listrik tuh takut banget gitu loh ya. Asal kalian tahu itu tidak akan ini kok. Artinya pertama biasanya kalau di rumah-rumah itu pasti ada namanya sekering ya. Sekering itu untuk pengaman. Jadi ketika terjadi hubungan pendek dia tidak terus-menerus. Jadi arus itu akan otomatis terputus ya. Jadi istilahnya apa ya? Jeglek ya kalau tempat saya tuh itu jadi putus sementara ya, biar tidak terjadi tadi apa namanya kebakaran ya. Jadi kalau kalian apa yang cewek itu biasanya jangan takut untuk apa misalnya berurusan dengan listrik ya, itu peristiwa yang biasa asal kalian tahu bagaimana amannya ya. Makanya beberapa hal yang perlu kalian perhatikan juga, misalnya kemarin saya juga sempat cerita kalau nggak salah, kenapa kita lebih aman kalau misalnya dalam hujan badai, kemudian ada petir, kita ada di dalam mobil daripada kita ada di bawah pohon misalnya. Ya. Nah, nanti silahkan dicari kenapa seperti itu. Pak, tapi kalau misalnya petir nyambar orang tuh ada pemacunya gitu, Pak. Petir nyamber orang tuh jarang, artinya tuh dia akan mencari jalan yang tercepat untuk menuju bumi. Ya. Artinya ketika dia udah nyampe ke orang itu kan berarti udah deket banget gitu loh. Gitu sih. Biasanya di situ ada seperti antena, itu nanti kenapa antena? Jadi biasanya tuh yang runcing-runcing itu akan lebih mudah untuk ke situ karena muatannya itu terfokus gitu loh. Makanya ada penangkal petir itu kan dia yang runcing, jadi muatan listrik itu dapat mengalir menuju bumi ya. Jadi muatan yang sangat besar tadi itu mengalir menuju bumi. Itu bayangkan kalau itu ke pohon, artinya kan pohon itu penghantar yang buruk ya. Kalau besi kemudian baja atau logam itu kan dia penghantar yang baik, penghantar muatan listrik yang baik. Jadi segera muatan itu dapat masuk ke bumi ya. Jadi bumi itu adalah penerima muatan terbesar. Jadi apa muatan buminya apa? Bumi itu. Jadi kalau pohon itu kan hambatan yang buruk ya. Artinya penghantar yang buruk, bukan hambatan yang buruk, tapi penghantar yang buruk. Jadi ketika pohon ya pasti pohon itu bisa terbakar ya kan. Seperti itu. Oh, jadi intinya kalau yang kesambar petir kayak nasib sial aja gitu ya, Pak? Ya iyalah, itu random. Kecuali kalian pas hujan-hujan gitu bawa benda yang runcing keliling-keliling lapangan gitu. Jangan berharap menjadi ini the Flash ya, menjadi Gundala. Adanya bisa-bisa terbakar nanti. Jadi bayangkan saja arus yang sangat besar lewat ke kamu gitu loh. Tadi kan kita tahu bahwa arus yang segitu saja udah bisa dirasakan gitu loh. Bagaimana dengan arus listrik dari petir atau halilintar itu kan arus yang sangat besar lewat kamu, ya udah kosong.
Udah habis ya waktunya? Ini tadi kalau mau lihat ini. Samuel, sudah bisa terlihat? Sam? Bisa Pak, bentar. Ya. Sip Pak, sip Pak. Makasih Pak. Untuk hari ini sampai segini dulu. Tidak usah dipaksakan. Apakah ada pertanyaan, rekan-rekan? Ada masukan dan saran? Sudah ya ini ya? Berarti kalau itu The Flash gak masuk akal ya Pak, ke sambar petir bisa lari cepat gitu Pak. Ya, itu kan makanya bagusnya mereka itu dia selalu menghubungkan dengan ini. Apa namanya? Ilmu pengetahuan yang modern. Jadi selalu ada alasan ilmiahnya, mulai dari Huluk, The Flash, ya. Kapan-kapan lah kita bisa nyari itu fisika dalam Huluk, yaitu sebenarnya peristiwa radioaktivitas tuh. Ya, dia terkena radiasi sinar gamma, ya. Nanti kita akan bicara juga itulah nanti. Itu pada waktu kita membahas tentang inti atom, ya. Huluk kenapa hijau gitu. Ada, kalau kalian mau cari sendiri ada itu di YouTube banyak sekarang, misalnya apa fisika dalam superhero itu, ya. Itu rekan-rekan, ada lagi yang mau tanyakan? Saya hentikan presentasi ya. Oke Pak. Nah, Jelas Pak. oke, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Listrik. Listrik. Sudah sampai mana kita tadi? Apa saja? Tadi yang menghitung hambatan arus listrik. Sip. Hukum Ohm Sama hukum Ohm. ya, sama hambatan. Sama tadi yang lampu itu Pak. Oke. Nah, nanti pertemuan berikutnya kita akan bicara tentang bagaimana tadi kalau ternyata kita cuma punya hambatan 100 kilo ohm, bagaimana biar hambatan itu bisa menjadi besar atau bisa menjadi lebih kecil, tentunya hambatan itu harus disusun ya, ada susunan seri dan paralel. Itu besok kita akan pelajari.